Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, nama saya Fitriatus Ada dari tingkat 3A NIM 18051. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang Microsoft Access dan tutorialnya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database. Database itu sendiri adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Adapun fungsi atau kegunaan Microsoft Access antara lain, yang pertama untuk membuat basis data atau database, yang kedua untuk membuat program aplikasi jumlah peserta didik, yang ketiga untuk membuat program aplikasi gaji karyawan, yang keempat untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, yang kelima untuk membuat program aplikasi absensi, yang keenam untuk membuat program aplikasi persediaan barang, dan lain sebagainya. Manfaat Microsoft Access, yang pertama menghematkan waktu dan tenaga, yang kedua mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Kita masuk pada pengenalan Microsoft Access. Yang pertama itu membuat tabel, yang kedua membuat form, yang ketiga mengatur query dan relasi, yang keempat report, yang kelima menu, yang keenam formatif, dan UAS. Baiklah, kita masuk pada langkah membuat tabel pada Microsoft Access. Seperti yang tertera pada PowerPoint. Pertama itu kita klik Start, kemudian Microsoft Office, kemudian kita klik Microsoft Office Access. Kalau misalnya kita pada Microsoftnya 2007, kemudian blank dokumen, nanti akan muncul tampilan seperti gambar yang tertera pada PowerPoint ini. Nah, kemudian kita ketik nama database sesuai keinginan. Seperti contoh, saya memberikan contohnya ini perhiasan, kemudian pilih create. Seperti tampilan pada gambar. Terus maka akan tampil sebuah tabel yang masih kosong dengan nama tabel. Untuk merubah nama tabel, klik Design View. Akan muncul perintah Save As seperti berikut. Setelah ini kita akan klik atau kita pilih OK. Seperti pada contoh yang tertera pada gambar. Terus kemudian ketiklah field name dan data type seperti contoh di bawah ini. Jadikan field kode menjadi primary key dengan cara klik field name kode, kemudian pilih primary key pada toolbar seperti contoh di atas. Setelah itu klik datasheet view, lalu muncul perintah do you want to save. Nanti kita pilih yes seperti pada gambar. Selanjutnya kita ketik record seperti berikut, seperti gambar yang tertera. Kemudian klik save untuk menyimpan rekor pada tabel yang telah diketik. Untuk menambah tabel kedua, pilih create lalu klik tabel. Kemudian ulangi langkah ketiga hingga 7 dengan nama penjualan. Ketik field name dan data type seperti berikut, seperti gambar yang tertera. Lalu ketik record seperti berikut. Di sini akan tampak tabel ya. Bisa kita lihat sendiri. Terus untuk langkah membuat query pada Microsoft Access,
Query merupakan tampilan suatu data yang diambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun tidak semua tabel ditampilkan, hanya tabel atau data yang kita inginkan saja. Berikut langkah-langkah membuat query pada Microsoft Access. Langkah yang pertama itu buat tabel terlebih dahulu seperti yang dicontohkan pada PowerPoint. Kedua, pilih menu Create lalu klik Query Design. Akan muncul kotak Show Table. Pilih tabel perhiasan dan penjualan, kemudian klik Add. Seperti gambar yang tertera pada PowerPoint ini. Langkah yang ketiga, selanjutnya memilih field yang diinginkan untuk dimasukkan ke dalam query. Klik tanda panah lalu pilih field yang diinginkan, seperti contoh yang tertera pada gambar. Nah, yang keempat, setelah itu kita klik Clone, seperti gambar yang tertera pada bawah ini dengan yang berwarna, saya tandai dengan berwarna ungu. Nah, yang terakhir itu seperti inilah tampilan query yang telah dibuat. Nanti kita diperintahkan untuk save. Akan muncul ketik nama query sesuai yang diinginkan pada contoh di atas. Query diberi nama, seperti yang kita contohkan tadi, saya memilih perhiasan, jadi namanya adalah query perhiasan. Nah, yang keenam itu klik save untuk menyimpan kembali query yang telah dibuat. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.